Selamat pagi anak Bapak di kelas 10 ya, baik 10 IPA maupun 10 IPS. Senang rasanya Bapak bisa memberi materi pembelajaran kita di matematika wajib untuk pagi hari ini. Dan Bapak harap juga semua anak Bapak dalam keadaan sehat. Topik kita pada pagi hari ini masih tetap mengenai pertidaksamaan linear nilai mutlak ya. Setelah sebelumnya kita sudah belajar bentuk pertama dan yang kedua ya, kali ini kita belajar bentuk yang ketiga ya. Bentuk ketiga ini artinya pertidaksamaan linearnya di sebelah kiri ada tanda mutlak, di sebelah kanannya juga ada mutlak ya. Sebelumnya kan di sebelah kiri itu cuman konstanta ya. Jadi di sini di dalam tanda mutlak ini fx Bapak anggap ya, fx itu nanti adalah persamaan linear satu variabel dan gx itu juga nanti persamaan linear satu variabel. Ya, jadi bentuknya yang pertama adalah mutlak fx lebih besar dari mutlak gx atau mutlak fx lebih kecil dari mutlak gx. Oke, bagaimana langkah pengerjaannya? Yang pertama, kamu membuat ya, yang pertama kamu menjumlahkan dulu si fx dengan si gx ya. Kamu jumlahkan, hasilnya kamu kalikan dengan pengurangan antara si fx dengan gx ya. Oke, Bapak ulangi ya. Yang pertama kamu jumlahkan fx dengan gx, baru yang kedua kamu kurangkan fx dengan gx, hasilnya baru dikalikan. Oke, tandanya ini kalau soalnya lebih besar maka pengerjaannya lebih besar. Kalau tanda di soal lebih kecil maka di sini nanti tanda pertidaksamaannya lebih kecil ya. Jadi tanda pertidaksamaan di penyelesaian itu mengikuti tanda pertidaksamaan pada soal. Paham ya? Oke, selanjutnya ini kan bentuk pemfaktoran ya. Berarti kamu harus menentukan akar-akar atau nilai x ya. Kamu harus menentukan akar-akar yang membuat dia bernilai 0. Itu pelajaran kamu sewaktu di SMP ya. Selanjutnya, setelah kamu dapat menentukan akar-akarnya, kamu menentukan himpunan penyelesaian ya, dengan menggunakan konsep pertidaksamaan yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kalau hasil akhirnya nanti tanda pertidaksamaannya lebih kecil, maka penulisannya di antara. Ingat bentuk yang pertama ya. Kalau tanda pertidaksamaannya nanti lebih besar, maka dia penulisannya pakai kata atau. Oke, untuk lebih jelas kita lihat contoh yang pertama. Tentukan nilai x yang memenuhi ya. Mutlak dari 2x dikurangi 4 lebih besar dari x dikurangi 3 ya. Oke, kita selesaikan. Berarti di sini fx-nya itu 2x kurang 4, gx-nya itu x kurang 3 ya. Oke, kita selesaikan ya. Oke. Nah, penyelesaiannya adalah penyelesaiannya ya. Kita tulis dulu penyelesaian dari soal tersebut. Ya, yang pertama kita sepakati tadi fx-nya itu adalah 2x dikurangi 4 ya. Selanjutnya gx-nya itu adalah x dikurangi 3 ya. Maka langkah pengerjaannya tadi kamu jumlahkan ya. Oke, berarti kamu cari penjumlahan dari fx dan gx ya. Berarti fx ditambah gx berarti sama dengan 2x dikurangi 4 ya, ditambah x dikurangi 3, berarti diperoleh hasilnya 2x ditambah x berarti jadi 3x, negatif 4 dikurangi 3 berarti jadi negatif 7. Oke, itu untuk penjumlahan fx dengan gx. Selanjutnya fx dikurangi gx ya, berarti sama dengan 2x dikurangi 4 ya, kurang. Ingat kalau pengurangan itu bentuk yang di kanan itu harus dikurung ya. Berarti x dikurangi 3 berarti sama dengan 2x dikurangi 4 ya, negatif kali positif jadi negatif x, negatif kali negatif jadi positif 3. Berarti diperolehlah 2x dikurangi x tinggal 1x, negatif 4 ditambah 3 berarti jadi negatif 1.
Oke, itulah untuk penjumlahan fx dan pengurangan penjumlahan fx dengan gx dan pengurangan fx kurang gx. Selanjutnya kita buat dalam bentuk pemfaktoran ya. Berarti hasilnya adalah penjumlahannya tadi ini ya, berarti jadi 3x dikurangi 7 ya, dikali pengurangannya yaitu x dikurangi 1. Karena tanda di soal itu lebih besar, maka di sini lebih besar ya dari 0. Ingat itu, kalau di sini tadi pakai sama dengan, maka pakai sama dengan di sini. Oke, selanjutnya kamu menentukan nilai x ya. Berarti dari sini nilai x-nya yang memenuhi adalah ya, kamu ingat lagi pelajaran kamu sewaktu SMP ya. Tapi kalau tidak paham Bapak terangkan ya. Berarti sini 3x kurang 7 sama dengan 0. Berarti 3x sama dengan 7. Berarti x sama dengan 7 per 3. Oke, dari sini ya. Dari sini diperoleh nilai x-nya, berarti x kurang 1 sama dengan 0. Berarti x sama dengan 1. Berarti inilah nilai x yang diperoleh atau akar-akarnya. Oke, itu langkah kedua. Langkah ketiga, kamu menentukan himpunan penyelesaian. Oke, untuk menentukan himpunan penyelesaian, kamu cek ya, tanda pertidaksamaannya apa? Tanda pertidaksamaan di sini adalah lebih besar. Jadi bagaimana menulis tanda himpunan penyelesaian jika tanda pertidaksamaannya lebih besar? Oke, berarti himpunan penyelesaiannya adalah, kami ingat lagi pelajaran sebelumnya ya. Berarti x di mana x kalau lebih besar pakai kata atau ya. Berarti x lebih kecil. Mana lebih kecil? 7/3 atau 1? Ya, pastilah lebih kecil 1 ya. Berarti x lebih kecil 1 atau x lebih besar dari 7/3. Oke, inilah yang menjadi himpunan penyelesaian ya. Kenapa kita pakai penulisan pakai atau? Karena tanda pertidaksamaannya ini lebih besar. Ya, maka pakai atau. Atau berarti x lebih kecil, akarnya yang paling kecil. Mana yang paling kecil antara 1 dengan 7/3? 1 ya. Maka di sini kecil 1 atau x besar, yang paling besar adalah 7/3. Oke. Nah, jadi diingat, harus dikuasai, itu pelajaran sebelumnya. Oke, itu untuk contoh pertama. Selanjutnya kita lihat contoh kedua. Di sini kamu disuruh menentukan nilai x yang memenuhi mutlak 3x dikurang 2 lebih kecil sama dengan mutlak x ditambah 4 ya. Oke, proses pengerjaannya sama ya. Jadi pertama kamu jumlahkan dulu fx dengan gx, baru kamu kurangkan. Oke, kita selesaikan ya. Penyelesaiannya adalah, oke, jadi anggap ya ini fx-nya, ini gx. Jadi nggak usah Bapak tulis lagi. Kita langsung cari nilai atau hasil penjumlahan antara fx ditambah dengan gx. Berarti sama dengan 3x dikurangi 2 ditambah x ditambah 4. Berarti diperolehlah sama dengan 3x ditambah x jadi 4x ya. Negatif 2 ditambah 4 berarti jadi positif 2. Itulah nilai fx ditambah gx. Selanjutnya kita cari nilai fx, kita kurangi dengan si gx. Berarti diperoleh 3x ya dikurangi 2 kurang, ini harus dikurung ya, x ditambah 4 ya. Berarti sama dengan ya, ini masih dikurung, harus kita keluarkan kurungnya ya. Berarti jadi 3x dikurangi 2 dikurang x ya, negatif kali positif negatif, negatif kali positif jadi negatif 4. Oke, kita selesaikan yang sejenis. 3x dikurangi x jadi 2x ya, negatif 2 dikurang 4 jadi negatif 6. Oke, setelah kamu peroleh nilai penjumlahan dan pengurangannya, kita lakukan langkah kedua. Berarti kita tulis di sini 4x
ditambah 2 ya dikali dengan 2x dikurangi 6 ya. Tandanya apa? Karena di soal lebih kecil sama dengan, kita tulis di sini lebih kecil sama dengan 0. Oke, selanjutnya setelah ini kamu tentukan akar-akar. Langkahnya sama ya seperti yang tadi. Berarti dari sini diperolehlah 4x ditambah 2 sama dengan 0 ya. Berarti 4x sama dengan negatif 2, X sama dengan negatif 2 dibagi 4, berarti negatif setengah. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kita cari nilai X dari bentuk yang di kanan ini. Berarti 2x dikurangi 6 sama dengan 0, 2x sama dengan 6, X sama dengan 6 dibagi 2, 3. Oke, sekarang kita tentukan himpunan penyelesaiannya. Berarti himpunan penyelesaiannya, oke, kita lihat di soal pakai tanda lebih kecil ya. Ya, di tanda setelah atau tanda sebelum menentukan akar-akar itu kan lebih kecil, maka kita tulis himpunan penyelesaiannya adalah X ya. Kalau lebih kecil kan nah begini tulisannya. Ya. Oke, lebih kecil berarti X terletak di antara. Namanya diantara, berarti diantara paling kecil sampai paling besar. Paling kecil mana di sini? Negatif setengah atau 3? Ya, pastilah negatif setengah. Ya, di sini adalah 3. Oke, inilah nilai X yang memenuhi pertidaksamaan di contoh yang kedua. Jadi diingat ya, kalau tanda pertidaksamaannya lebih kecil, menulisnya begini. X terletak di antara ya. Yang paling kecil, kamu tentukan akarnya yang paling kecil dari kedua-dua ini mana ya, berarti negatif setengah, baru paling besarnya letak di kanan 3. Oke, itu untuk contoh yang kedua, paham ya? Kita langsung lanjut ke contoh ketiga ya, ini agak berbeda sedikit ya. Kamu disuruh menentukan nilai X yang memenuhi mutlak 3 ya dikurangi 2x lebih besar sama dengan x ditambah 1. Perbedaannya di mana? Oke, Bapak tunjukkan nanti ya. Kita selesaikan ya penyelesaian. Oke, yang pertama kamu harus mencari nilai atau hasil dari penjumlahan fx dengan gx ya. Berarti fx-nya si 3 kurang 2x ya ditambah x ditambah 1. Oke, sama dengan negatif 2x ditambah 1 berarti jadi negatif 1x ya, negatif x. 3 tambah 1 berarti 4. Oke, selanjutnya kita cari nilai fx dikurangi gx. Berarti sama dengan 3 dikurangi 2x harus dikurung ya, x ditambah 1. Berarti sama dengan 3 dikurangi 2x dikurangi x dikurangi 1, negatifnya kali ke dalam ya. Berarti sama dengan negatif 2x dikurangi x, berarti jadi negatif 3x. 3 dikurangi 1 ya, berarti jadi positif 2. Oke, itulah langkah pertama tadi, menjumlahkan ya, fx dengan gx baru mengurangkan fx dengan gx. Langkah selanjutnya kita menentukan nilai akar-akarnya ya, atau nilai x yang memenuhi. Berarti kita tulis hasil pengurangannya adalah negatif x ditambah 4 kali ya negatif 3x ya ditambah 2, tandanya di soal lebih besar sama dengan 0. Oke, nah di sini letak perbedaannya. Pada soal sebelumnya koefisien dari x itu selalu bernilai positif. Ini kita ketemu koefisien x-nya bernilai negatif ya. Sini negatif, sini negatif. Bagaimana langkah mengerjakannya? Nah, langkah pengerjaannya adalah ini dulu, biar positif berarti kan kamu harus kali
ya, dikali negatif 1 ini, ya. Berarti perolehlah negatif X kali negatif 1 jadi X. Ini positif 4 berubah jadi negatif 4. Oke, ini kali. Nah, ininya bagaimana Pak? Ini tetap, ya, negatif X tambah 2. Selanjutnya ini karena dikali negatif berarti berubah lebih kecil 0. Oke. Nah, selanjutnya ini kan sudah positif, ini masih negatif. Nah, lakukan cara yang sama, maka ini juga harus kita kali, ya, dikali negatif 1. Nah, ini aja, ini nggak usah lagi karena sudah positif. Berarti jadi X dikurangi 4 kali, ya, ini menjadi negatif 3X kali negatif, berarti jadi 3X positif 2 menjadi negatif 2. Tanda ini berubah jadi lebih besar 0. Nah, di situ letak perbedaannya. Jadi kalau kamu ketemu koefisien X yang negatif, dilakukan proses yang seperti yang Bapak terangkan. Oke, setelah ini kan sudah positif dua-dua, maka tentukanlah nilai X-nya. Dari sini X dikurangi 4 sama dengan 0, berarti X sama dengan 4. Ya, dari sini kamu tentukan juga nilai X-nya. 3X dikurangi 2 sama dengan 0, 3X sama dengan 2, X sama dengan 2/3. Oke, sekarang kita tentukan himpunan penyelesaian. Oke, nah di sini pun kamu harus teliti. Tanda apa yang kita perhatikan? Tanda pertidaksamaan mana? Ini kan banyak. Di soal lebih besar. Berubah kadang jadi lebih kecil, sekarang jadi lebih besar. Jadi yang mana yang kita perhatikan? Tanda pertidaksamaan yang kamu perhatikan adalah tanda pertidaksamaan di saat menentukan akar-akar. Ya, di saat proses menentukan akar-akar. Proses menentukan akar-akar terakhir kan ini. Ya, bukan di sini. Ya. Oke, di sini dia. Maka kamu selidiki tanda pertidaksamaannya adalah lebih besar. Nah, jadi bagaimana menulis himpunan penyelesaian kalau tanda pertidaksamaannya lebih besar? Pakai kata atau. Berarti X di mana? Ya, X lebih kecil sama dengan mana yang paling kecil antara kedua ini? Sudah pastilah 2/3, ya, atau ya X lebih besar dari 4. Oke, inilah dia jawabannya. Oke, jadi dipahami ya. Jadi contoh ketiga ini berbeda dari contoh-contoh sebelumnya. Perbedaannya ini, kamu ketemu X yang koefisiennya negatif, maka kamu lakukan proses seperti yang Bapak terangkan. Jadi kalau ini kan kebetulan 2 negatif, maka 2 kali kita kalikan negatif kan. Bagaimana Pak kalau saya ketemu ini sudah positif, hanya ini negatif? Maka cuma sekali aja kamu lakukan proses begini. Ya, jadi proses begini dikerjakan jika kamu ketemu koefisiennya yang negatif. Paham ya? Oke, inilah materi kita untuk pagi hari ini ya. Bapak harap kamu pelajari, kamu ulangi lagi. Apabila ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan ya. Dan Bapak ucapkan terima kasih dan tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa.